Kalau begitu senyum dulu. Senyum. Ya, senyum. Dalam nama ya, terima kasih Ans. Oke, baik anak-anak. Hari ini semua siap untuk mengikuti layanan klasikal BK? Siap. Baik, hari ini Ibu akan berbagi sebuah jurus. Tahu jurus? Tahu. Jurusnya yang tahu seperti apa? Jurus silat. Oh ya, yang tahu jurus silat ya? Jurus yang mau Ibu bagi ini di sini adalah jurus tentang kenali potensi. Jadi kenali potensi. Setiap kita tuh punya potensi. Tujuan dari topik kita hari ini adalah supaya peserta didik dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia mampu untuk mengembangkan dan mengeksplorasinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, baik, supaya jadi semangat lagi untuk mempelajari jurus kita hari ini, kita awali kita dengan ice breaking sebentar ya. Oke, silakan Pak Diri. Oke, bisa lihat silakan. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Oke, baik anak-anak, sudah selesai mengisinya? Sudah. Oke, berarti kau sudah lihat hasil yang diperoleh di hasil tes tadi? Sudah. Oke, baik. Di sini mungkin Alan, kira-kira seperti apa gaya belajar Anda selama ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya, gaya belajar saya selama ini yang saya gunakan adalah gaya belajar visual. Atau saya lebih banyak melihat. Oh, lebih suka melihat. Ya. Sehingga mungkin ikut tayang atau kasih konten, kau lebih senang itu. Ya. Tadi hasilnya apa di situ yang kau tes? Ada dua hasil, yaitu yang paling tinggi visual dan kinestetik. Oh, visual dengan kinestetik. Visual 33%, kinestetik 46%. Oh, 40? 6. Berarti lebih pada kinestetik ya mengambilnya. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi yang disampaikan kira-kira selama ini gaya belajar yang Anda rasakan seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Biasanya saya lebih sering membaca buku. Oh, lebih sering membaca buku ya. Dengan sekarang lebih sering melihat gambar, itu membantu saya dalam mencerna. Cepat mengertinya. Dari hasilnya berapa tadi dapat? Tadi visual 85. Visual 85. Oke, berarti menonjolnya daripada visual. Sesuai juga ya? Sesuai. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira selama ini mengerti dengan pelajaran yang diberikan oleh guru? Biasanya saya mengerti, ada juga yang tidak mengerti. Oh ya, ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Yang mengertinya di? Olahraga dan matematika. Oke, bidang olahraga dan matematika. Ya, tidak mengerti. Setengah mati gitu. Hasilnya tadi apa? Visual. Visual. Ya. Baik. Terima kasih untuk kita semua. Kita tepuk tangan dulu. Untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut, Ibu akan memaparkan tentang jenis-jenis atau jenis-jenis dari gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3 jenis, yaitu gaya belajar visual, ada gaya belajar ini layar bisa lihat. Ya, ada visual, ada auditori, dan juga ada kinestetik. Tadi hasil tes kau merasa bingung, tapi di sini sudah diberikan penjelasan toh. Jadi untuk gaya belajar visual itu dia lebih pada melihat. Dia lebih suka melihat. Dia tidak suka yang mendengar. Sehingga mungkin ketika Bapak Ibu guru mengajar, dia akan lebih mengerti, dia akan mudah lebih ingat atau masuk
lebih menyerap ketika Bapak Ibu guru itu menyediakan seperti gambar, poster, grafik yang memberikan gambaran sehingga dia itu lebih pada melihat. Itu gaya belajar yang visual. Kalau untuk gaya belajar auditori itu dia lebih pada suka mendengar, menggunakan pendengaran. Kenapa menggunakan pendengaran? Nah, karena dia cenderung misalnya mungkin dengan teknik ceramah waktu guru menyampaikan di depan, dia lebih paham dibandingkan dengan yang gaya yang gambar tadi. Jadi mungkin lewat rekaman, lewat video, lewat ceramah, itu dia lebih mengerti karena menggunakan yang gaya belajar auditori. Sehingga pembelajaran yang efektif itu adalah ini. Gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman, suara edukasi, dan mendorong siswa itu untuk menceritakan kembali. Jadi orang-orang auditori itu dia lebih suka mendengar. Contoh mungkin di tes tadi, kalau kok misalnya ada mau masak, lebih senangnya bagaimana dia tips-tips. Jadi kau mendengar saja, kau tidak perlu membaca dari petunjuk-petunjuk. Langsung tanya di teman. Dia pun tips apa? Jadi lebih senang orang itu menjelaskan kepada kita. Itu orang-orang auditori karena dia menggunakan yang pendengaran. Terus ini tadi, ini speaker toh. Terus orang-orang auditori dia itu kadang belajar sambil dengar musik. Contoh Ibu Dina, Ibu kalau di rumah saya belajar saya harus pakai musik. Saya musik DJ. Biar saya belajar tapi saya musik jalan terus masuk. Jadi belajar sambil diiringi dengan musik. Bukan musik dulu baru bisa masuk. Tapi ada orang-orang tertentu dia harus butuh ketenangan, betul atau tidak? Betul. Dia harus butuh ketenangan, dia harus di tempat yang baik, yang tanpa ada bisingan. Tapi kalau orang auditori dia bisa lewat musik, diiringi musik itu dia bisa. Terus untuk gaya belajar yang kinestetik. Tadi ada kinestetik, alatnya kinestetik ya. Kalau kinestetik ini orangnya dia sentuh dulu baru dia senang, bukan menyentuh orang ya. Jadi artinya dia itu mau praktek, dia langsung mau simulasi, mau langsung uji coba. Contoh orang-orang kinestetik itu orang-orang lapangan. Dia tidak bisa duduk diam, karena dia tuh maunya praktek, maunya action langsung. Itu yang kinestetik. Dia tidak hanya bilang jelaskan, tapi dia langsung mau praktek. Dia langsung mau mencobanya. Jadi strategi yang digunakan mungkin mulai dari permainan edukasi, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Itu dia hobi. Oke, itu yang jenis-jenis gaya belajar. Di sini juga Ibu akan memberi penjelasan berkaitan dengan kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan di sini artinya setiap kita memiliki kecerdasan. Ya. Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Jadi setiap kita tuh ada punya kecerdasan masing-masing. Ada 8 jenis kecerdasan. Ini bisa dilihat. Yang pertama kecerdasan apa? Visual spasial. Ya, visual spasial itu dia suka membaca, menulis, pandai menyusun kata-kata, ya toh? Ini berarti kayak orang-orang apa? Seperti penulis, penyair, ya toh? Terus cerdas verbal linguistik. Itu dia mudah mengingat informasi secara tertulis, secara lisan. Enjoy membaca dan menulis, suka berdebat. Jadi ini orang-orang yang linguistik. Suka berdebat Oke, yang berikut ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal di sini dia berkomunikasi secara verbal dengan baik. Orangnya menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Karena dia cerdas secara interpersonal. Terampil dalam berkomunikasi non verbal. Terus dia juga menciptakan hubungan yang positif. Terus ada cerdas intrapersonal, menganalisa kekuatan dengan kelemahan sendiri. Jadi dia tahu kelemahan yang ada dalam diri, kelebihan yang ada dalam diri. Ada cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan juga olahraga.
Dari sini yang suka-suka yang apa langsung praktek-praktek tuh itu dia cara secara kinestetik. Dia contoh kayak ini Winggo nih. Nah, Winggo ini tahu kok dia itu sukanya berlari-berlari gitu kan. Dia itu cara kinestetik. Mau main bola juga dia hobi, mau berlari keliling-keliling, ibu guru kejar juga tidak dapat. Winggo contoh. Setelah itu ada cerdas naturalis. Naturalis itu berarti berkaitan dengan alam. Orang-orang yang cerdas naturalis itu dia lebih hobi belajar tentang alam. Yang jurusan-jurusan IPA, alam-alam itu dia senang. Dan dia suka berada di lingkungan alam yang bagus. Jadi kalau lihat pemandangan atau dia masuk hutan itu dia senang. Itu yang cerdas naturalis. Ada cerdas logis matematis. Ya, matematis mesti kau sudah tahu. Berkaitan dengan itu, dengan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan baik. Setelah itu ada cerdas musik. Ya, dia lebih suka peka dengan musik, cenderung kepada musik. Kalau alat musik, apa kalau dengar lagu, kalau di kamar mandi dia sendiri nyanyi. Jadi kalau orang di gereja nyanyi dia juga ikut bernyanyi, tangannya juga ikut bergoyang. Itu diri dia. Ini cerdas-cerdas yang musik. Nah, oke. Baik, ini gaya belajar dengan 8 jenis kecerdasan. Tadi kau sudah melakukan tes. Coba sekarang ada yang mau bertanya tentang gaya belajar atau 8 kecerdasan ini? Tidak. Tidak ada? Ngerti. Ngerti? Ya, ngerti. Baik, aku akan membagikan lembaran ini. Silakan kau menuliskan kau punya kecerdasan yang dari hasil tes tadi ya. Kecerdasan apa? Terus cita-citanya apa? Harapan dari kau cita-cita itu apa? Bisa? Oh, bisa. Silakan offer ke teman yang sebelah. Ini. Silakan menuliskan kalian punya kecerdasan yang tadi kalian sudah tes. Silakan tulis. Oke, sudah tulis. Cita-cita dengan harapan yang mau kau capai. Dan cita-cita itu apa yang kau harapkan. Baiklah, kau sudah menuliskan kau punya cita-cita dengan harapan sudah? Baik, silakan. Mungkin setiap kita menempelkannya di media ini ya. Baik, sebelum kau tempel, mungkin silakan membacakannya dulu. Siapa yang mau baca? Baca sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan cita-cita dan harapan saya di masa depan. Cita-cita saya adalah menjadi tentara nasional Indonesia yang bersiap mengabdi kepada tanah air tercinta ini. Harapan saya adalah bisa menjaga keamanan dan ketertiban negara dan juga membanggakan dan membahagiakan Bapak dan Mama. Oh iya. Saya ingin menjadi seorang abdi negara. Harapan ini membahagiakan orang tua saya. Iya. Semoga cita-cita saya tercapai di masa depan. Menjadi fashion designer. Ya. Semoga di masa depan saya bisa menjadi fashion designer hebat seperti Gitu dan bisa membuat karya yang elegan seperti gaya Adriana Lima. Sekian, terima kasih. Apa kecerdasannya? Kecerdasan saya adalah musikal, visual, khasiat. Oh, kecerdasan musikal. Visual khasiat ya. Oke, baik. Silakan maju dengan tertib untuk menyampaikan ini. Oke, silakan maju dengan semuanya yang sudah Anda tuliskan hari ini. Murid mandiri dan kuat. Baik anak-anak, terima kasih karena kau sudah menempelkan cita-cita, kau punya harapan dan juga kecerdasan yang kau miliki. Jadi untuk kita belajar hari ini untuk mengenali potensi, terutama gaya belajar yang kau miliki dan juga kecerdasan yang kau miliki. Ada 3 jenis gaya belajar dan juga ada 8 jenis kecerdasan. Setiap kita punya gaya belajar dan kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga harapan ibu adalah setelah ini kau dapat mengaplikasinya dalam kehidupan
dengan menempatkan diri dengan baik. Silakan wujudkan atau mulai dari sekarang apa yang kau cita-citakan kau berusaha dengan baik sehingga impian dan cita-cita yang kau harapkan dapat tercapai dengan baik dan dapat kau rencanakan kau punya karir untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti layanan klasikan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan dulu.